everything. Jadi hari ini tanggal 21 hari Jumat, kita akan pergi ke satu daerah istimewa. Sekarang kita masih di Padang, KTM dulu. Si bos KTM dulu ngambil duit. Alci cantik juga ya, pakai Implora yang 4.000 perak. Jadi saksikan video ini sampai selesai, kita akan jalan kemana aja. Terus kalau bisa update biayanya juga boleh ya. Kalau untuk tiket kita udah ngambil PP sekitar 4.500.000 orang DPP dari Padang transit Jakarta baru kita ke Jogja. So stay tune. Kita mau kemana, Mas? Masih kerja. Turun jadi informasi yang sama, nunggu 30 menit. Jadi hari ini hari kedua kita di Jogja. Ini sekarang jam 2, kita nyampe Jogja tadi malam sekitar jam 6. Yang total dari bandara ke hotel tuh sekitar 1,5 jam. Terus tadi malam makanlah di depan hotel karena udah masuk angin juga dari Padang. Begitu malamnya sekitar jam 11, jackpot dong. Mungkin karena jet lag, nervous karena ini pertama kali perjalanan saat pandemi. Dan sekarang kita di style dekat Malioboro. Sekarang jam 10. Kenapa kita masih di hotel? Karena si bos hari ini menerap presentasi. Jadi biasanya kan jam 10, tapi masih jam 8 via Zoom. Nanti kita akan jalan, mungkin sambil jalan keluar cari Asia. Baru kita jalan, belum tahu kemana. Jadi stay tune. Terus ini kita udah booking hotelnya, masalah biayanya. Dari bandara ke sini pakai taksi yang di bandara 200.000, udah nyampe hotel. Terus penginapan aku udah booking dari Padang ke marketing Ibisnya langsung. Kita dapat kamar deluxe, dikasih harga spesial karena kita ngambilnya 5 malam di 2 juta untuk 5 malamnya. Ada sama breakfast, ada kolam renang, ada kalau mau dinner malam juga bisa sih di sini, tapi tambah biaya. Bye. Panas ya? Tadi malam kita makan di sana, makan di godok sama nasi goreng. Godoknya enak. Nasi gorengnya standar, nasi goreng Jawa kali Pak. Terus situ tuh jalan ke Malioboro ke sana.
Borobudur disebut Boro, nah ini artinya wihara. Oh, Boro itu wihara ya. Ya, tempat suci, tempat ibadah. Kalau Budur atas tinggi. Ya makanya sedikit di atas gunung. Jadi kita berada di 270 meter dari air laut. 200. Oh. Ya, Iya. tinggi. Siap. Ini kita berada di untuk supaya ini apinya nggak masuk ini. Oh, lewat yang rumput atau yang aspal? Aspal aja. Aspal boleh. Jadi putus ini. Dari tadi kan kereta hanya sampai sini. Disembuh dari sakitnya, tinggal sakit ada makanan, buah-buahan, air minum untuk oleh-oleh. Solidaritas itu ya. Berarti ini solidaritas ya intinya ya. Iya. Nanti kita fotonya sebelah pojok ini yang paku. Yang asli nggak ada pakunya. Ini boleh dipegang. Ini contohnya batu yang baru. Ini ada tanda Oh, itu paku. berarti ini apa batu baru ya? Ini baru, ada pakunya. Betul, kalau ini asli sejak tahun 800. Kalau yang ini asli. Ya. Boleh dipegang nggak apa-apa. Video. Sekarang lagi di Prambanan. Tadi habis dari Borobudur, wisata agro dan Prambanan. Di Bogor ada apa ya? Ada kaos kaki ya? Ada. Kalau di sini candinya tinggi-tinggi ya Mas ya? Ya, misalnya. Dari sana. Caught my hair in the dress that you wear.
ada di Hartono Mall. Yang asal. Biasalah. Mau makan dulu di Pawon nyari Genjar sampai ke sini, dari Padang sampai ke Jogja nyari Genjar. Semoga enak. Gula batu. Kita naik becak goes mau ke Taman Sari. Tahun 1758 yang dibangun oleh Sultan. Sengaja semua pintunya rendah untuk mengajarkan tentang etika dan juga sopan santun. Dengan arsitektur Sultan sendiri yang menggunakan konsep bangunan gaya Eropa. Jadi bangunan gaya modern. Yang masih mau foto boleh, yang tidak bisa bergeser ke gedung sekawan. Jadi biar nanti masing-masing tempat bisa Anda manfaatkan untuk mengambil foto, ya. Di gedung sekawan ini yang dulu digunakan sebagai tempat bermain gamelan. Namanya gedung sekawan. Gedung berarti bangunan, sekawan berarti 4 karena di sini terdapat 4 buah bangunan dengan bentuk sama dan letak simetris. Putri Raja menari di bagian tengah, sedangkan Sultan melihat dari atas balkon gapura panggung. Nama gapura panggung diilhami dari bentuk bangunan yang bertingkat 2 seperti rumah gadang, ya. Ada lantai bawah dan juga ada lantai atas. Sedangkan yang di hadapan Anda ini simbol dari tradisi Buddha Hindu. Ini adalah awatara Dewa Shiva yang menggambarkan tentang bentuk kepala raksasa yang kita kenal dengan istilah Kala Makara. Sebagai sekal dari yang tengah badan itu tidak akan ada kebocoran. Ya kan? Nah, tadi yang mau masuk air siapa? Tapi jangan boleh mandi loh. Awas jangan turun lagi, sekarang basah. Naikin dikit. Itu tempat sauna, kamarnya Sultan. Boleh masuk, boleh itu, boleh keluar. Itu tempat sauna raja atau kamarnya Sultan. Dan diperuntukkan sebagai tempat untuk tidur berdua. Bagi Sultan bersama dengan saudara sudah terpilih. Boleh masuk masnya banyak, jangan nggak apa-apa. Masuk duduk foto boleh kok. Ibarat raja dan rasul. Iya. Bawahnya itu dikasih aroma terapi menggunakan kayu baru ataupun kayu cendana. Ya ada aroma wangi-wangian. Atasnya dulu tempat duduknya kasurnya menggunakan. Monggo bisa dipintu besoknya gerbang itu juga boleh. Kalau mau foto lebih ke bangunan luarnya bisa langsung ke bagian atas dulu. Pintu masuk utamanya di sebelah sini. Namanya Gapura Agung. Bangunannya menjadi pintu utama ke Taman Sari pada awal pertama kali Taman Sari dibangun. Sekarang menjadi pintu keluarnya. Di bagian tengah sini bentuknya segi 8 menyerupai bentuk Papua. Itu karena kita masih menghormati tradisi budaya dari Cina. Karena salah seorang istrinya raja merupakan anak keturunan daripada Laksamana Tengku. Ini namanya gerbang baru yang akan mengarah ke tempat kita menuju ke lokasi tempat meditasi atau tempat bertapa Sultan. Nama gerbang cari itu diambil dari posisi dalam sistem pemerintahan di keraton. Cari itu setingkat dengan sekretaris desa. Di
Di sini lokasinya memang tidak tahan. Lokasi di sini itu memang tempatnya jauh lebih sepi karena ini tempatnya khusus untuk ruang bertapa atau bermeditasi. Nah, kalau sepi untuk lokasinya semuanya di tengah perkampungan nih. Jadi jika masih ada rumah-rumah warga yang terdapat di sisi kiri ataupun kanan dari bangunan. Yang berarti perut. Maka lokasi di sini itu difungsionalkan sebagai ruang makan khusus bagi yang namanya sultan, namanya gedong Madaran. Yang mau masuk boleh, tapi tidak apa. Iya, nggak apa-apa tahu kok. Ya sini aja ya, Oh, sini ini aja. rumah siapa? Rumah warga di sana. Ya sini aja, yang lebih nuansanya lebih kentara. Ya, sini kan lebih kentara. Ada room karaoke-nya nggak? Ya, memang kita mau ngerom. Jangan sini, jangan. Benar. Di bawah atas. Beberapa orang warga ada lokasi utamanya di bagian satu yang dikenal dengan nama Gedong Madrasari yang itu bangunannya menunjukkan bentuk vihara ataupun kelenteng. Dan tempat meditasinya di bagian Berarti ini tempat meditasi juga. ini tempat tidur setelah bermeditasi, Mas. Jadi kalau Anda mau masuk boleh masuk di video dalam boleh. Untuk kanan dan kiri itu memang fungsinya sama dan bajunya juga sama. Ruangan utamanya di sebelah sini. Jadi nanti di dalam akan kita tunjukkan juga beberapa buah tempat yang sering digunakan sebagai lokasi untuk menaruh sesaji dan juga sebagai tempat untuk menaruh dupa. Ini pengaruh budaya Cina tidak ada ya. Yuk, kita masuk dulu. Jadi kesakralan tempat ini masih dijaga sampai dengan saat ini. Ini pakai semen bikinnya, Mas. Gimana namanya? Pakai semen bikinnya. Ya, semen itu renovasi terakhir kita. Oh, renovasi terakhir. Iya, kalau hasilnya pakai semen putih, semen sama kapur. Semen Jawa dulu kan nggak dibakar ya, nggak dimatangkan batu bata, pasir sama kapur. Kalau yang kita pegang ini dia sudah direhab. Nah, tempat meditasinya di sini, Mas. Saya tak lompat dulu ya, terus. Nah, Iya. Oh iya. ini ya. Jadi ini yang diperuntukkan untuk tempat membakar saji. Ini biasanya kita gunakan untuk memegang kemenyan. Kita taruh, kita bakar. Kemudian lokasi yang lainnya merupakan yang namanya bunga-bunga. Dan itu terjadi ketika tadi malam ada malam sosok kliwon. Nah, lokasi tempat perziarahan ini seramai dikunjungi wisatawan ketika malam hari itu di 2 hari besar. Satu Selasa Kliwon dan juga yang kedua malam Jumat Kliwon. Kalau malam Minggu Kliwon Ya. Nah, sebetulnya tata ruang bangunan ini adalah papan yang di bagian atasnya itu ada papannya, bagian bawahnya dikasih bara api. Jadi seperti tempat sauna pada umumnya, kemudian digunakan sebagai tempat beristirahat dan juga bermeditasi ketika Sultan ingin berkomunikasi dengan penguasa pantai selatan. Oh, di sini ya. Iya, lokasinya di sini. Nah, tempat yang paling sering beberapa wisatawan yang ketika mereka berkunjung di sini mendapati beberapa buah hal yang erat kaitannya dengan keberadaan makhluk astral adalah di sebelah kanan. Lihat. Ya. Ini yang dulunya digunakan sebagai tempat gedong pusaka. Iya, jadi bangunan-bangunan ini awalnya berupa almari bersusun 1, 2 dan di bagian paling bawah. Nah, di bagian tengah sini dulunya dilakukannya tempat untuk menaruh pusaka-pusaka yang nantinya itu digunakan oleh sultan. Walaupun saat ini untuk kondisi bangunan tersebut tidak ada lagi untuk pusakanya karena pusaka ditaruhkan di dalam keraton. Sedangkan ruangan yang di sebelah ini adalah koleksinya Bagi Raja. Andai kata beliau setelah mandi, karena pada tahun 1700 belum ada yang namanya handuk, maka beliau mengeringkan badannya dengan duduk beristirahat di atas tungku perapian. Jadi memang budaya handuknya belum sampai ke Jawa. Maka ketika mandi dari kamar mandi di bagian ujung, maka beliau akan duduk di sini dan apa-apanya kita mengeringkan badan di sebelah sini. Dan lokasi yang di sebelah sini dan itulah yang biasanya digunakan sebagai lokasi untuk tirakat. Ya, termasuk beberapa orang tokoh terkenal yang sering berkunjung sini adalah Imran Malebu, kemudian ada beberapa nyai itu juga sudah berkunjung sini juga karena mereka mempercayai lokasi inilah yang dulu awal-awalnya digunakan sebagai cikal bakal sebelum Taman Sari dibangun. Jadi bangunan ini paling lama dibanding kolam pemandiannya. Iya, ini namanya daerah kompleks Umbul Pacetokan. Pacetokan itu dari kata cetok yang berasal dari galian tanah dan keluar airnya. Jadi sumber mata air tanahnya ada di sini. Sumber mata airnya? Banyak kan melihat sumber mata airnya dari atas sini, Mbak. Ya, naik aja. Bentuknya seperti terasiring ya. Nanti ada aliran airnya.
Jadi airnya dari arah sebelah timur dialirkan. Iya, jadi besar harusnya. Nah, ini nanti mengarahnya ke kolam. Iya. Jadi airnya itu keluar dari sebelah timur melewati ini teras ring ini sampai ke sebelah barat dan mengalir menuju kolam pemandian. Jadi sistem konsep bangunan di sini kan adalah pembangunan konsep bangunan selain sebagai tempat meditasi raja, juga ada gemericik air yang mengalir agar nanti ketika kita bermeditasi betul-betul dengan suasana yang nyaman sambil mendengarkan suara gemericik airnya. Jadi debit airnya cukup besar, makanya dikenal dengan nama Umbul Pacepokan. Di keretanya ini ya benar pulau kan di keraton dicuci dimandikan. Baru tradisi aja ini ada benar di keraton. Ya ini kenapa ini kan dari dulu dengan keraton dengan pantai selatan ada filosofinya Jawa ya. Ya ini yang Islami nih kalau Muslim ini Islami. Itu rata-rata adalah para seniman atau para pengrajin batik yang mereka membuat kerajinan itu menggunakan konsep batik tulis, kemudian beliau menggambarkan itu ke dalam media kain seperti itu. Dan untuk membedakan yang namanya konsep batik tulis dengan batik cat itu adalah konsepnya batik tulis itu akan tembus depan belakang. Jadi batik tulis itu kalau original itu belakangnya tidak akan berwarna putih, tapi dia akan tembus. Oh iya. Bisa dicuci, bisa disetrika. Nah, andai kata biasanya kalau apa itu para wisatawan ada yang ibarat kata beliau-beliau itu berminat, kita hanya jual itu tidak berupa frame-nya juga, tapi hanya kita ambil kain, jadi kita mudah membawanya, bisa kita lipat. Iya, seperti itu. Kemudian beberapa buah kain di sini yang paling sering banyak orang suka adalah yang pertama adalah pastinya Pantai Selatan. Berikutnya adalah simbol kebijaksanaan, Semar. Dan pasangan yang harmonis, Rama dan juga Sinta. Tuh, itu ada yang paling populer, yang paling banyak orang suka itu adalah kerajinannya adalah Rama Sinta, Semar, dan juga yang namanya Pantai Selatan. Kalau itu Basudewa, ya, Basudewa, Krishna, itu gaya kan Basudewa Krishna. Butuh hijau nggak enak ya? Wah, betul itu. Ini sekarang namanya tapi lokasi bagian sebelah kanan ini kan sudah dibuka dari keraton. Ini yang di dalamnya nanti terdapat lorong sama tangga-tangga yang jumlahnya ada 5. Ya itu sampai tanggal 20 November ditutup dari pihak keraton. Jadi kita tidak ada kunjungan ke bagian dalamnya. Iya, jadi ini tidak akan jadi kunjungan lagi. Nanti untuk pengganti objek ini adalah area bangunan paling tinggi yaitu Pulau Cemeti yang digunakan sebagai kamar. Fungsinya sebagai tempat sholat karena ini sebuah masjid. Jadi jalan seperti ini kan. Iya. Ya kan sudah pernah kesini, yang pernah foto di bagian sini. Iya, emang ada dan ini juga masih ada bangunannya. Yang jadi masalah bukan tentang situs yang untuk foto ataupun tempat untuk ibadah sholat ini, dan juga yang jadi masalah adalah tulisannya. Gitu. Kenapa emang gitu? Untuk spot fotonya. Oke. Enggak, di rumahnya. Udah. Pulau Kenangan. Nama awalnya adalah Pulau Cemeti karena tangganya melingkar seperti bentuk cemeti atau cambuk. Naik dari sini akan turun ke sisi bagian sebelah timur, cuma sebelah timur tangganya sudah besar. Nah, nama Pulau Kenangan itu karena lokasi ini dulu ditunjukkan banyak oleh bunga kenanga. Pulau Kenangan karena terletak di tengah danau buatan dan banyak bunga kenanga di bagian dalamnya. Nah, lokasi yang digunakan untuk spot foto banyak ada di bagian ruangan utama di sebelah kiri ataupun kanan ini yang membentuk lantai bertingkat 2. Nah, ini bentuknya. Ini ada lantai atas dan juga ada lantai bawah. Dua buah lantai ya, ada lantai atas dan lantai bawah. Dulu berarti ditutup ya? Tertutup, bentuknya seperti kantor pos besar ya. Jadi tertutup, terkelakuk, tapi pada saat gempa 2006 ini mengalami kerusakan karena sebagian bangunan runtuh terkena goncangan gempa tersebut. Dan ini bukan merupakan lokasi terakhir, ini masih lokasi yang kedua terakhir. Karena nanti setelah kakak-kakak dan mbaknya masnya nanti berkunjung di sini, satu lokasi terakhir adalah lorong bawah tanah. Jadi saya aturkan kepada seluruh anggota wisata di sini, mohon bisa dimanfaatkan waktunya untuk bisa mengambil kenang-kenangan foto. Baik di bagian tengah sini atau mau di kiri kanannya juga dipersilahkan. Waktu menyesuaikan kebutuhan Anda secara masing-masing. Kayak di Melaka ya.
banyak anak itu tentunya mengarah ke arah pada tradisi budaya yang dari Jepang. Iya, tapi udah reda. Boleh. Ini pemandangan di belakangnya kamu. Jadi Jogja Malioboro di sana. Situ tuh ke Malioboro. Sekarang kita lagi transit di Jakarta dan pesawatnya delay dari jadwal jam 16.30 dan sekarang menjadi 15.40. Sekarang baru jam 4. Back to reality. Jauh